Dari Ruhut Nainggolan. Ya ampun, kenapa masalah Alkitab yang saya yakini sejak dari dahulu saat ini masih mau dikoreksi lagi? Kan jadi meresahkan iman Kristiani, khususnya bagi saya, Pak Nainggolan. Saya juga begitu, saya lebih kacau lagi nih. Karena kaget, karena saya yang paling banyak memberitakan ini barangkali dibandingkan Anda nih. Saya bukan cuma pemakai, bukan cuma pemercaya, tapi penyiar. Apalagi kita ini seorang gembala misalkan. Kita nggak kutak-katik soal urusan Alkitab karena bidang kita. Nah, Anda yang punya bidang biblika itu kenapa nggak ngomong? Siapa yang jago-jago biblika yang katanya ahli dalam soal teks-teks asli? Mana? Dari BMPT KKI juga masuk aja di sini kalau berani. Ya bicarakan. Ya kalau perlu undang Yonatan. Tidak ada yang berani lawan. Waktu Yonatan Purnomo bicara di seminar BMPT KKI semua pada diam juga, nggak ada yang berani bantah kok. Ya bantahnya cuma ribut personal, menyerang personal secara pribadi. Ya, itu yang saya sesalkan. Ya, pendeta-pendeta cuma ngomong-ngomong. Anwar Chen juga anggap remeh. Ya, cuma jawab-jawab sepintas begitu saja dan menunjukkan otoritas. Oh, nggak mungkin salah lah. Itu orang-orang yang nggak punya kapasitas, itu baru dan sebagainya. Nah, ini bukan soal baru orang tertentu atau Anda yang sudah berkarat jadi doktor teologi khusus di bidang biblika, buktikan kalau Yonatan Purnomo salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, masih dari channel Pastor Joshua Tewu yang kemarin sudah kita reaction ya. Dan ini merupakan kelanjutannya teman-teman ya. Dan ternyata ada seorang netizen ataupun orang Kristen yang masuk di live chat dari live Pastor Joshua Tewu tersebut mengungkapkan kekecewaannya dan menunjukkan bahwa orang Kristen tersebut telah terguncang imannya. Karena apa? Karena telah terbongkar data-data dari Bible yang tidak kanon. Menurut versi dari Dr. Yonatan Purnomo telah ditemukan sebanyak 6.577 kesalahan ayat Bible yang tidak kanon tersebut. Dan di sini Pastor Joshua Tewu menantang kepada semua pendeta, semua pastor, semua petinggi-petinggi gereja untuk berkumpul, untuk membuktikan bahwa apa yang dikemukakan, apa yang ditunjukkan oleh Dr. Yonatan Purnomo berupa temuannya sejumlah 6.577 ayat kesalahan dalam Bible tersebut itu adalah salah. Dan di sini Pastor Joshua Tewu juga menyinggung sebuah nama, yaitu petinggi ataupun orang nomor satu di LAI, yaitu Dr. Anwar Chen. Beranikah menanggapi temuan dari Dr. Yonatan Purnomo tentang penemuan 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible? Kita bicara serius ini, ya karena ini nggak main-main. Ya, saya undang Anda masuk, silakan. Kalau Anda mau masuk gabung, silakan saudara-saudara. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Saya sudah sebarkan undangannya kayaknya, dan atau saya ulang lagi nggak apa-apa. Nah, ini saya sudah tampilkan ya. Anda bisa klik dan Anda bisa masuk bergabung. Kalau Anda punya keberatan, argumen, tapi jangan asbun ya, mesti punya data supaya bisa bicara gitu loh. Dan ini di sini tidak ada sentimen personal, saudara-saudara, tidak ada fanatik-fanatik buta karena Anda Protestan atau Anda berpihak kepada LAI lalu kemudian asal bunyi nggak betul gitu Pak Yusaya, nggak betul gitu Pak Yusaya, nggak betul gitu Pak Yusaya, nggak betul gitu Pak Yusaya. Nggak usah lah yang begitu-begitu kampungan lah ya. Oke, saya munculkan dulu lah sambil saudara saya tunggu masuk ya. Ya, ini dari Ruhut Nainggolan. Ya ampun, kenapa masalah Alkitab yang saya yakini sejak dari dahulu saat ini masih mau dikoreksi lagi? Kan jadi meresahkan iman Kristiani, khususnya bagi saya, Pak Nainggolan. Saya juga begitu, saya lebih kacau lagi nih. Karena kaget, karena saya yang paling banyak memberitakan ini barangkali dibandingkan Anda nih. Saya bukan cuma pemakai, bukan cuma pemercaya, tapi penyiar. Ya, penyiar kebenaran. Mensiarkan kebenaran, mengkhotbahkan Alkitab, lalu pakai Alkitab untuk mengajarkan sebagai bahan pelajaran. Apalagi di sekolah tinggi Alkitab kami itu Pak, hanya Alkitab bahannya.
yang kita olah menjadi materi pelajaran gitu loh. Ya, di sektor biblikanya, bibliologinya, itu bahannya dari Alkitab. Ya, terus bicara soteriologi, keselamatan, itu dari Alkitab semua. Belum lagi kita bicara teologi ketuhanan, kealahannya, dari Alkitab semua, Pak. Nggak ada sumber lain yang kita pakai. Ya, lalu bicara tentang eklesiologi, tentang jemaat, tentang gereja, dari Alkitab semua, Pak. Pneumatologi, tentang Roh Kudus, bicara tentang, waduh, semua materi-materi itu, semua bahan kami itu dari Alkitab, Pak. Bayangkan, ternyata Alkitab yang saya pakai itu kacau. Ya, bayangkan, ternyata Alkitab yang saya pakai itu kacau. Ya. Pastornya mengatakan, bayangkan Alkitab yang saya pakai itu kacau. Ralat Pak ya, jangan pakai istilah Alkitab Pak, pakai Bible. Jadi gini, bayangkan Bible yang saya pakai itu kacau gitu seharusnya Pak Joshua Tewu ya. Nah di sini kita bisa melihat komentar dari umat Kristen yang ada di live Pastor Joshua Tewu yang bernama Ruhut Nainggolan. Menulis demikian, ya ampun, kenapa masalah Alkitab yang saya yakini sejak dari dahulu saat ini masih mau dikoreksi lagi, kan jadi meresahkan iman Kristen khususnya bagi saya. Nah, di sini teman-teman yang saya katakan tadi, iman jemaat mulai terguncang karena telah ditemukannya sejumlah 6.577 ayat kesalahan di dalam Bible oleh Dr. Yonatan Purnomo yang membuat kekristenan gempar, yang membuat keimanan umat Kristen terguncang, terbukti melalui komentar dari umat Kristen di live Pastor Joshua Tewu ini. Ya, mungkin saudara bilang, ya Pak Joshua yang nggak ngerti, karena ya memang keahlian saya bukan di bidang biblika. Saya seorang apologet, mendalami dunia misiologi, ya. Saya penyaji kalau dalam dunia restoran itu. Saya bukan orang yang ada di dapur restoran, jadi pengelola bahan mentah untuk dimasakan jadi. Saya bukan itu, saya orang pramusaji. Keahlian saya bagaimana menyajikan makanan yang sudah diproduksi dari dapur itu, lalu memikat orang-orang untuk punya selera makan gitu loh, dan ketagihan makan. Itu spesialisasi saya. Jadi Anda jangan tuntut saya macam-macam gitu loh. Ya, karena disiplin ilmu bidang studi teologi saya berbeda gitu loh. Ya, jadi apalagi kita ini seorang gembala misalkan, kita nggak kutak-katik soal urusan Alkitab karena bidang kita. Nah, Anda yang punya bidang biblika itu kenapa nggak ngomong? Siapa yang jago-jago biblika, yang katanya ahli dalam soal teks-teks asli? Mana? Dari BMPT KKI juga masuk aja di sini kalau berani. Ya, bicarakan. Kalau perlu undang Yonatan. Tidak ada yang berani lawan. Waktu Yonatan Purnomo bicara di seminar BMPT KKI, semua pada diam juga, nggak ada yang berani bantah kok. Ya, bantahnya cuma ribut personal, menyerang personal secara pribadi. Ya, itu yang saya sesalkan. Pendeta-pendeta cuma ngomong-ngomong. Anwar Chen juga anggap remeh. Ya, cuma jawab-jawab sepintas begitu saja dan menunjukkan otoritas. Oh, nggak mungkin salah lah. Itu orang-orang yang nggak punya kapasitas, itu baru dan semua. Nah, ini bukan soal baru orang tertentu atau Anda yang sudah berkarat jadi doktor teologi khusus di bidang biblika, buktikan kalau Yonatan Purnomo salah. Buktikan kalau Yonatan Purnomo salah. Tantangan dari Pastor Joshua Tewu kepada Kepala Departemen Penerjemahan LAI yaitu Dr. Anwar Chen, buktikan kalau Dr. Yonatan Purnomo itu salah. Nah, ini yang sangat ditunggu-tunggu teman-teman ya, tanggapan secara langsung dari Dr. Anwar Chen menanggapi temuan dari Dr. Yonatan Purnomo yang telah menemukan sejumlah 6.577 ayat Bible ternyata terdapat kesalahan. Yang saya justru mau kumpul semua ini teolog-teolog, lalu dudukkan Yonatan Purnomo yang bikin kacau ini, ya, dakwa dia, jadikan dia terdakwa, bertanggung jawab atas kekacauan teologis yang dia buat, bahwa Alkitab yang kita pegang selama ini 69 tahun loh, salah semua ini. 6.577 kesalahan. Gila juga nih Yonatan nih. Ya, ini kan kacau ini. Kalau dia nggak dimintai pertanggungjawabannya, waduh. Anda yang saya mintai pertanggungjawaban ini, Anwar Chen. Ya.
Nah, di sini berulang kali Pastor Joshua Tewu menyebut-nyebut nama Anwar Chen, yaitu Dr. Anwar Chen yang notabene adalah Kepala Penerjemahan LAI. Ya, bagaimana tanggapannya tentang temuan dari Dr. Yonatan Purnomo yang telah menemukan sejumlah 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible. Nah, kita juga perlu merekomendasikan tantangan dari Pastor Joshua Tewu ini kepada para pendeta-pendeta besar di Indonesia, semisal kepada pendeta Esra Soru, kepada pendeta Mel Atok, kepada pendeta Gilbert Lumoindong. Risuli Lubis, ayo ikut menanggapi, atau Andre Tunggal, ya silahkan tanggapi temuan dari Dr. Yonatan Purnomo tersebut. Kalau pendeta gadungan Saifuddin Ibrahim nggak usah sih, nggak perlu, nggak ada ilmu dia ya. Dan juga kepada pendeta Stephen Tong misalnya, dan banyak pendeta-pendeta besar di Indonesia yang lainnya, ditunggu tanggapannya tentang penemuan dari Dr. Yonatan Purnomo yang telah menemukan sejumlah 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.